Trump akan memenangkan presiden ini. You leave the dollar, you're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. To join BRICS. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya, wah, ini sangat berbahaya. Apa yang ditakutkan akan betul-betul terjadi. Karena Amerika telah merespon langsung dan langsung mengancam serta mengecam negara-negara yang telah resmi masuk ke dalam BRICS termasuk Indonesia. Dan ancaman ini langsung disampaikan oleh Donald Trump, yaitu kandidat terkuat pemenang Pilpres Amerika tahun 2024 ini. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. They're not going to leave the dollar with me. I'll say, you leave the dollar. You're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Wah, ini sangat berbahaya ya. Dan tentunya, jika betul ekonomi Indonesia bisa sangat terdampak fatal dan Indonesia akan kembali mengalami krisis ekonomi dan mengalami semua krisis yang berhubungan dengan Amerika. Trump telah tegas menyatakan di sini jika ada satu negara yang berani meninggalkan dolar Amerika, maka ia telah tegas akan memberikan 100% tarif pajak pada seluruh barang atau produk yang dijual ke Amerika. Dan dia telah yakin betul jika ada satu negara yang telah dikenakan tarif ini, maka akan langsung hancur. Product, I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. But you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. Wah, ngeri banget ya. Dan yang jadi masalah saat ini, menurut berbagai survei kredibel, Trump diyakini akan menang telak melawan Kamala Harris. Meskipun ada juga beberapa survei yang telah mengunggulkan Kamala Harris dibandingkan Trump, namun itu pun surveinya sangat tipis. Ya, jika kita tilas sebalik pada pemilu tahun 2016 yang lalu, saat Trump kalah telak dalam survei dengan Hillary saja, namun kenyataannya saat pemilihan Trump telah menang telak atas Hillary. Apalagi saat ini yang nyata-nyata Trump jelas dalam survei sudah unggul telak. Memang secara probabilitas survei dari Polymarket itu kurang lebih sekitar 60% itu Donald Trump akan memenangkan presiden ini untuk Pilpres ini dibandingkan Kamala Harris yang sekitar 40%. Wah, sangat berbahaya sekali ya bagi negara-negara BRICS termasuk Indonesia. Karena saat ini juga Amerika telah tegas dan telah tega memberikan sanksi pada Rusia dan China, yang keduanya merupakan penginisiasi terbentuknya BRICS. China saat ini betul-betul tidak bisa bergerak di Amerika dan Eropa karena telah dikenakan tarif pajak yang sangat besar gila-gilaan. Dan Amerika ini kompak juga dengan Uni Eropa yang sama-sama berniat menghancurkan China. Dan begitu pula Rusia juga mengalami nasib yang sama dengan China, yaitu diberikan sanksi berat oleh Uni Eropa dan Amerika. Wah, sangat mengerikan ya. Namun hebatnya, baik Rusia dan China sama sekali tidak gentar atas ancaman dan sanksi yang diberikan oleh Amerika dan sekutunya. Karena mereka saat ini tetap berkomitmen untuk membesarkan BRICS. Dan saat ini, mata uang BRICS telah siap untuk menghancurkan dolar Amerika. Wah, saat ini kondisi dunia betul-betul sedang genting ya. Nah, kalau menurut teman-teman, pendapatnya gimana nih? Apakah negara kita, Indonesia, haruskah mundur dan takut atas ancaman Amerika, atau lebih baik tegak lurus saja bersama-sama dengan China dan Rusia untuk melawan Amerika? Bantu dong berikan komentar dan alasannya di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu saja pendapat dari teman-teman tersaring oleh pemerintah. Dan buat yang belum tahu, sebenarnya ada ramai-ramai apa sih saat ini antara Indonesia dan Amerika? Ya, buat yang belum tahu, perlu kami sampaikan, ketegangan ini terjadi lantaran Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo
terlihat lebih condong dan merapat ke Rusia dan China dibandingkan ke Amerika. Iya, hal ini dapat terlihat karena baru saja Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS, yaitu kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menjalin kerjasama terkait pengembangan dan pengaruh dalam urusan internasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika dan sistem keuangan global yang saat ini telah diciptakan oleh Barat. Dan tentu pembentukan BRICS ini tidak disukai oleh Amerika dan sekutunya, sebab BRICS jelas-jelas ingin melemahkan dominasi Amerika pada dunia. Terlebih lagi, BRICS juga lebih mendukung kepada perdamaian dunia, yaitu lebih condong ke Palestina dan Lebanon dibandingkan dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang lebih condong ke Israel. 推动局势尽快缓和，为实现政治解决铺平道路。 We stand with Israel. We stand with Israel. Dan dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, maka anggota BRICS kini makin banyak dan juga tentunya makin kuat. Lalu, yang jadi pertanyaan, apa sih tujuan Indonesia bergabung dengan BRICS? Apa untungnya bagi Indonesia? Dan apakah ini tidak berbahaya bagi Indonesia? Karena tentunya akan memicu kekecewaan dan kemarahan dari Amerika beserta negara-negara Barat. Oke, satu persatu kita akan ulas dalam video ini ya. Pertama, perlu kami sampaikan pernyataan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada acara konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia dari tanggal 22 hingga 24 Oktober. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you. Setelah mengikuti KTT BRICS yang digelar di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Dan tentu pilihan Indonesia bergabung dengan BRICS telah menjadi polemik besar baik di masyarakat maupun secara global. Ada banyak yang berpendapat jika Indonesia bergabung dengan BRICS maka akan rugi total karena akan bergantung pada China. Namun banyak juga yang berpendapat Indonesia pastinya akan sangat untung jika bergabung dengan BRICS. Nah, kalau teman-teman sendiri pendapatnya bagaimana nih atas tanggapan Indonesia yang saat ini resmi bergabung dengan BRICS? Teman-teman tim yang setuju atau nggak setuju? Namun yang pasti dibalik semua perdebatan yang ada di masyarakat, kini tentunya juga sudah ada pendapat dari para ahli untuk untung dan ruginya Indonesia bergabung dengan BRICS. Oke, sebelum kita bahas untung ruginya, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari Indonesia bergabung dengan BRICS adalah karena prioritas BRICS saat ini juga sama dengan program kerja yang dicanangkan oleh Kabinet Merah Putih. Adapun kesamaannya adalah antara lain mengenai ketahanan pangan dan energi serta pemberantasan kemiskinan dan pengajuan sumber daya manusia. Menlu Sugiono juga telah memandang BRICS sangat penting karena saat ini kondisi dunia sedang kritis dan keadilan tidak ditegakkan di Palestina dan Lebanon saat para pemimpin global selatan bertemu untuk membahas masa depan yang lebih baik. Saudara-saudari kita di Palestina dan Lebanon sedang mengalami mimpi buruk terburuk mereka. Dan bulan ini menandai 1 tahun sejak perang Israel di Gaza, di mana sedikitnya 5% penduduk Gaza tewas, 72% rumah hancur, 84% fasilitas kesehatan rusak atau hancur, dan sistem pendidikan runtuh. Katanya, Menlu Sugiono pun menegaskan Indonesia sangat mengharapkan adanya hukuman atas kekejaman yang terjadi di Lebanon dan tempat lainnya. Dia juga telah menyerukan gencatan senjata segera. Wow, tentu pernyataan dari Menlu Sugiono telah berbanding terbalik dengan Amerika yang telah mendukung penuh Israel. And let me be clear, I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again
face the horror that a terrorist organization called Hamas, We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity and self-determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. Wah, apakah ini tidak berbahaya dan akan bikin Indonesia-Amerika hubungannya jadi renggang? Oke, lanjut. Sekarang kita kembali bahas mengenai keuntungan Indonesia dengan bergabung BRICS. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dengan bergabung BRICS, maka akan sangat menguntungkan Indonesia karena Indonesia bisa mendapatkan harga murah minyak mentah dari Rusia. Menurutnya, keuntungan ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM sudah sangat besar. Sehingga jika kita telah mendapatkan minyak murah dari Rusia, maka beban negara akan menjadi berkurang dan pastinya akan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, keuntungannya, Indonesia bisa terlibat skema dagang global. Iya, karena saat ini baik China dan Rusia sedang terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara barat. Sehingga dengan bergabungnya dengan BRICS, maka Indonesia akan dapat menjalin kerjasama yang baik untuk perdagangan antara Indonesia, Rusia, dan China. Selain itu, Indonesia juga akan dipandang oleh dunia dan akan lebih disegani. Iya, karena dengan menjadi mitra geng Rusia-China, hal ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Sebab mereka akan sadar bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan oleh Indonesia. Terlebih lagi saat ini juga BRICS telah memiliki mata uang sendiri, sehingga tentunya pengaruhnya akan makin besar di dunia dan akan bikin dolar makin terancam serta akan melemahkan dolar. Namun sayangnya tidak sedikit juga yang berkomentar bahwa Indonesia akan rugi jika bergabung dengan BRICS, seperti contohnya komentar-komentar ini dan juga pendapat dari analis CNBC Revo Gilang Firdaus. Dan ketika kita bergabung dengan BRICS, dikhawatirkan adalah kita juga terkena imbasnya ya. Mungkin kita ada beberapa barang-barang kita yang kita ekspor ke Amerika Serikat misalkan terkena misalkan pajak lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu akan menyusutkan neraca dagang kita antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Itu yang kita khawatirkan bisa terjadi. Kita khawatirkan nanti suplai dolar AS kita melemah, kemudian juga nanti berdampak lebih lanjut lagi ke untuk stabilitas nilai tukar rupiah juga akan cenderung lebih terbatas lagi. Ya, jadi ini info update untuk bergabung Indonesia dengan BRICS. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira gimana pendapatnya? Apakah Indonesia untung atau rugi setelah bergabung dengan BRICS ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Indonesia bergabung dengan BRICS. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.